3D design itu kayak apa ya, kayak memahat sesuatu gitu loh. Awalnya kotak, terus kemudian bisa diubah menjadi bentuk yang kita inginkan kayak gitu. Jadi saya menggunakan 3D model itu untuk upgrade gitu dari orang tua. Kalau orang tua kan bikinnya 2 dimensi, kalau saya bikinnya bangunan 3 dimensi kayak gitu. Di orang tuanya Sandro arsitek, kenapa kok Sandro masuk ke VCD? Kenapa kok nggak nerusin arsitek? Itu cerita yang cukup panjang ya. Nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa. punya waktu yang agak panjang. Halo semuanya, balik lagi di podcast VCD ngomong-ngomong. Hari ini ada yang beda nggak sih? Ya hari ini kita nggak lagi di Zoom ya, kita langsung ketemu langsung. Tapi aku kayak ngelihat banyak kamera di depan gini, rasanya kayak aku tetap merasa kecil, kayak biasanya di Zoom juga kecil. Nah, hari ini kita bakal ditemenin tamu istimewa kita. Tapi sebenarnya aku juga nggak kenal sih ini siapa. Jadi sebelum kita mulai, yuk kita kenalan-kenalan dulu sama tamu kita hari ini. Halo, perkenalkan teman-teman, aku Sandro Juan Kristiawan dari jurusan VCD angkatan 2020. Oke, Sandro gimana kabarnya? Baik. Baik, UAS kemarin gimana? Lancar? Lancar. Siap nggak buat ngadepin semester berikutnya habis ini? Siap, pasti siap, harus siap. Oke, mantap, karena aku nggak siap sama sekali. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang 3D design. Ya, karena kita nggak pernah ngomong, nggak kenal sebelumnya, baru kenalan kayak berapa detik yang lalu. Sandro sekarang semester berapa? Semester 3, Semester 3. OTW semester 4. Oke, semester 4 nanti bagaimana? Merasa kayak bakal lebih berat atau bakal lebih enteng? Kayaknya bakal lebih berat ya. Iya bener banget. Ya. Oke. Dengar-dengar Sandro ini juga pinter 3D design ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ini memang merendah untuk meroket atau? Iya. Pertama tertariknya sama 3D design tuh kayak gimana? Unik aja sih. Terus kemudian 3D design itu kayak apa ya, kayak memahat sesuatu gitu loh. Awalnya kotak, terus kemudian bisa diubah menjadi bentuk yang kita inginkan kayak gitu. Asik. Terus kayak dulu tuh pernah nggak kayak ada role model yang menginspirasi pertama kayak, wih 3D design ini keren ya. Soalnya aku dulu mencoba digital illustration tuh bukan karena begitu, tapi karena aku tidak punya budget untuk membeli barang-barang ilustrasi yang tradisional. Kalau Sandro gimana? Kalau dari aku, awal mulai itu belum ada role model ya. Kalau sekarang ada, cuman kalau dulu itu awal itu karena basic orang tua itu arsitek, jadi saya menggunakan 3D model itu untuk upgrade gitu dari orang tua. Kalau orang tua kan bikinnya 2 dimensi, kalau saya bikinnya bangunan 3 dimensi kayak gitu. Wah keren banget. Kalau orang tua arsitek, kenapa kamu gak ikut arsitek? Hmm. Kenapa pilih VCD? Kalau dari orang tuanya Sandro arsitek, kenapa kok Sandro masuk ke VCD? Kenapa kok nggak nerusin arsitek? Itu cerita yang cukup panjang ya. Nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa. punya waktu yang agak panjang. Dari kecil memang suka nggambar, mungkin keturunan dari ayah ya, karena ayah kan arsitek. Jadi dari kecil memang jujur memang pingin arsitek karena melihat orang tua gitu arsitek. Dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu benar-benar nggak bisa diubah, memang tujuannya pingin arsitek gitu. Tapi mungkin karena jalan mungkin ya, jalan Tuhan atau gimana, semua kampus yang aku daftar jurusan arsitek termasuk UC nggak keterima semua. Terus kemudian di VCD kebetulan ada satu orang yang keluar dan itu aku masukin gitu. Dan setelah masuk VCD ternyata VCD itu adalah hal yang aku cari selama ini kayak gitu. Keren. Mantap. Waktu masuk VCD kan berarti kayak beda sama sekali dari yang awalnya pengen jadi arsitek itu. Nah, bisa sampai paling tertariknya sama 3D design kok bukan fotografi, ilustrasi, graphic design itu kayak gimana? Kenapa lebih tertarik 3D design bukan yang fotografi dan videografi? Sebenarnya videografi, fotografi itu tertarik.
Cuman kayak skillnya itu apa ya, kemampuannya itu belum bagus di sana gitu, dan lebih condong ke 3D. Jadi kayak mau seriusin yang 3D ini gitu. Gitu. Kalau selama ini kayak bikin 3D design itu susah gampangnya kayak gimana? Kayak mungkin laptopnya gampang nge-crash atau kayak burnout dan sebagainya kayak gitu. Kalau kesusahan ya, kalau masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau dari aku sendiri itu dalam membuat, kalau 3D model itu 3D modeling orang, buat orang itu yang paling susah, karena itu kalau nggak presisi ketika dia digerakin pakai tulang-tulang yang sudah kita tambahin di dalamnya itu susah gitu. Terus yang kedua itu perangkat ya, komputer atau laptop gitu harus setidaknya memadai, karena kalau misalnya tidak memadai ketika posisi lagi buat orang atau ya itu tadi 3D modeling orang, bisa crash dan ya itu filenya hilang, jadi ngulang lagi dari awal. Iya. Kalau file hilang itu Ya. Tanyain kayak pernah nggak beberapa kali kamu kena file hilang kayak gitu? pernah nggak kalau misalnya lagi kerja gitu filenya hilang padahal kayak kurang tinggal sedikit gitu, terus tiba-tiba nggak ke save, hilang dan harus ngulang lagi dari awal. Kalau di Blender kan saya pakai aplikasi Blender ya. Itu biasanya kalau dia filenya hilang itu masih kesimpan, masih sempat kesimpan karena dia nge-save beberapa menit sekali gitu. Jadi lumayan cukup aman. Yang jadi masalah itu ketika filenya nggak hilang, cuman nggak bisa dibuka itu problem paling sering sih. Oh, itu nggak bisa dibuka itu kenapa biasanya? Lampu mati biasanya. Kalau misalnya ngerjain di komputer kan entah itu colokannya kesenggol atau komputernya mati tiba-tiba gitu, mati lampu. Tiba-tiba pemadaman bergilir Iya. juga nggak ada pengumuman. Ya itu minusnya di situ. Sejauh ini pernah nggak kayak dapet klien yang butuh 3D design gitu? Biasanya buat apa kalau ada? Kalau klien 3D design itu biasanya, kalau rata-rata sih klienku itu orang arsitek juga, tapi yang umurnya itu rata-rata udah di atas 40 tahun gitu. Mungkin karena kliennya dia, orang yang mau dibangunin rumahnya itu pengen punya gambaran lebih, jadi dia minta tolong aku untuk bikinin bangunan rumahnya gitu loh secara menyeluruh, biar bisa dikasihin ke kliennya dia, mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Kak, biasanya kliennya kayak umur 40-an gitu, Sandro ada kayak kesulitan nggak ngekomunikasiin ide atau kayak konsep dan sebagainya kayak gitu? Soalnya kan biasanya kalau aku ngadepin klien yang umur segituan tuh agak lama ngejelasinnya, soalnya mereka kurang terlalu paham dunia digital kayak gitu. Pernah nggak kayak ada kesulitan ngomongin kayak gitu? Kalau kesulitan mungkin ini ya, sering salah paham gitu, sering salah paham. Juga maksudnya kayak aku minta filenya PDF gitu, cuma dikirim foto, di screenshot, jadi kayak kurang jelas. Mungkin ya kayak gitu, salah paham sama miskomunikasi itu sih yang susah. Kadang juga mintanya PNG transparan tapi file PNG-nya background-nya putih, cuma ini sudah PNG kayak gitu kan. Nah, akhir-akhir ini kayak liburan ada nggak karya terbaru 3D design kayak gitu? Kalau karya terbaru ya ini Desember kemarin kan lagi booming film Spider-Man itu ya. Aku coba untuk animasiin itu di Blender, itu sih karya terbaru, tapi masih belum selesai, masih tahap pengerjaan. Oh, berarti juga nyoba-nyoba animasi juga ya? Iya. Aku kan biasanya denger-denger kayak ada yang ngomong tuh animasi tuh kalau 3D itu lebih gampang dari yang 2D, soalnya enggak frame per frame. Kalau menurut Sandro gimana? Lebih gampang atau lebih susah atau kayak gimana? Jujur ya lebih mudah 3D. Karena apa ya? Kalau yang 2 dimensi itu kan apa ya? Harus satu-satu gitu. Kalau misalnya 3D itu contoh misalnya di detik 1 dia berdiri biasa, kita tinggal pindah ke detik 2, kemudian kita gerakin posisi apa yang kita mau di detik kedua. Jadi nanti dia akan langsung kayak jadi detik kedua gitu, nggak perlu ngedit satu-satu kayak gitu. Lebih gampang. Iya, lebih gampang, langsung gerakinnya bisa langsung dianuin gitu sekalian. ya. Biasanya Sandro kalau bikin karya 3D design itu makan waktu berapa lama? Kalau membuat karya tergantung karya konsepnya apa ya. Kalau misalnya konsepnya minimalis atau low poly gitu mungkin bisa sekitar 2 sampai 3 harian udah selesai. Cepet ya.
ya lumayan cepet soalnya nggak pakai banyak tekstur gitu. Terus kalau misalnya lagi banyak tugas gitu, tapi kepingin banget bikin sesuatu, itu kayak ngatur prioritasnya gimana? Kalau aku mungkin tugas dulu ya, selesai tugas sampai mungkin target hari itu apa, selesai baru kalau urusan 3D begadang gitu. Jadi bikin 3D ya begadang. Karena kalau bikin 3D itu bagiku ya, itu kayak mood gitu loh. Ketika sumpek sama tugas, ketika capek sama tugas, terus bikin 3D itu jadi semangat lagi ngerjain tugasnya gitu. Jadi kayak mood boosternya ya gimana ya? Kamu jadi biasanya kalau desain 3D kayak jadi mood booster gitu nggak bosen ya, nggak burn out atau pernah burn out karena sering desain 3D? Kalau desain 3D burn out tadi itu mungkin karena klien ya, maksudnya kalau misalnya ngerjain kerjaannya klien itu bisa burn out. Tapi kalau misalnya aku buat sendiri atau memang kepinginanku lagi ada ide gitu, enggak pernah. Yes, kalau misalnya kerja yang kita suka itu beda ya sama yang harus dikerjakan. Oke, biasanya Sandro kalau karya 3D desainnya tuh diapain? Diupload kah atau dibuat apa? Kalau misalnya diupload di mana? Kalau aku ngupload karya 3D biasanya di Instagram ya, baru di Instagram aja. Ya di situ aja. Di Instagram aja. Boleh dong drop Instagramnya biar teman-teman bisa follow juga. Waduh, Instagram yang buat upload karya. Juki Gabut itu sih, Juki_Gabut. Iya. Jadi buat hari ini itu tadi pertanyaan terakhir kita. Kalau mau lihat lanjutannya kepo-kepoin Sandro, yuk kita lihat part 2 di minggu depan. Bye bye.